ya. Juga Pak Santi Amar akan akan membantu mengoordinir, dan kita juga sudah sediakan rumah aman ya, rumah singgah buat keluarganya Pak Yusuf Manubulu karena rumahnya diteror, saudara ya. Kemarin, aduh kasihan ya, istrinya nangis, waduh kasihan, ketakutan saudara ya. Karena nggak nyangka, dia bukan takut sama orangnya, tapi anak-anaknya pada jeritan saudara ya. Subuh-subuh saya sampai kaget ya. Saya sampai dikirimin videonya itu saudara ya. Di ini ya. Ya, teman saya nggak usah tampilin sekarang ya. Diteror saudara ya. Dia mau nyariin anak-anak Yusuf Manubulu. Udah ngajarin orang-orang Islam ini ya. Masih nggak puas tanggap Yusuf Manubulu, mau seluruh keluarganya mau dihancurin saudara ya. Kurang ajar, kalian sama saya saja nggak berani kok. Nah itu ya orang pecundang, yang beraninya cuma ngelawannya begituan. Coba ngelawan saya, nggak berani semua orang Islam, kejang-kejang semua kan. Boleh ya, saudara, jangan lupa nyawer Pak buat Pendeta Yusuf Manubulu, saudara ya. Kodenya 77, transfer ke Galarua, kode 77, ya, supaya kita bisa melakukan pembelaan yang wajar ya. Kemarin kita sudah budgetin ya, lawyernya, biaya lawyer sudah dibudget 100 juta ya, sudah dibudget dan segala macam lah itu ya, itu harus bayar. Kita lawyernya nggak pro bono, nanti kalau pro bono hukumannya 10 tahun nanti saudara ya. Kita bayar lawyernya ya, kan sudah dari awal bilang lawyer yang bayar, karena lawyernya 3 jadinya saudara ya. Sebetulnya sih 2 saja cukup, cuman ternyata memang mereka ribet sekali ya. Jadi oke, 3 ya terserah kamu ya. Tapi kemarin sama Alvin juga sama ya, tarifnya juga malah sama ya, 100 juta ya, Alvin ya, seingat saya itu. Sama, jadi ini tarif yang wajar saudara ya. Ya wajar ya saudara ya, makanya kita kumpulkan dana sampai tanggal 30, ya nanti ada serah terima kepada istrinya Yusuf Manubulu, di pengetahuan semua ya, lawyer, istrinya, dan penggunaan uangnya semua, kasihkan ke mereka. Juga rencananya kita akan melakukan ini ya saudara ya, Adam, aksi damai. Ya, juga Pak Santi Amar akan akan membantu mengoordinir, dan kita juga sudah sediakan rumah aman ya, rumah singgah buat keluarganya Pak Yusuf Manubulu karena rumahnya diteror saudara ya. Kemarin, aduh kasihan ya, istrinya nangis, waduh kasihan, ketakutan saudara ya. Karena nggak nyangka, dia bukan takut sama orangnya, tapi anak-anaknya pada jeritan saudara ya. Subuh-subuh saya sampai kaget ya. Saya sampai dikirimin videonya itu saudara ya. Di ini ya. Ya, teman saya nggak usah tampilin sekarang ya. Diteror saudara ya. Dia mau nyariin anak-anak Yusuf Manubulu. Udah ngajarin orang-orang Islam ini ya. Masih nggak puas tanggap Yusuf Manubulu, mau seluruh keluarganya mau dihancurin saudara ya. Kurang ajar, kalian sama saya saja nggak berani kok. Nah itu ya, orang Islam itu pecundang, yang beraninya cuma ngelawannya begituan. Coba ngelawan saya, nggak berani semua orang Islam, kejang-kejang semua kan. Kejang-kejang saudara ya. Ini tumben si Ferdinand sama Teddy nggak ada suara nih hari ini. Kenapa nih? Mana memang Teddy masuk Teddy? Si ulat bulu nih Ferdinand. Mana Teddy Amerika mana? Ada Teddy. Itu topi merah. Oh merah. Iya. Wah, ini Pak Teddy nih. Nih. Ya. Ini pasukan jihadnya Poso nih. Dia badannya di Amerika, jiwanya di Papua itu. Iya, Papua ya, Papua. Papua, tapi serius ya. Ini kita nanti mulai minggu depan saya mau fokus Papua lagi loh ini. Amin, Pak. Kasihan loh, ini Papua ini dibantai loh, ngeri loh. Iya, tadi kamu gimana tuh framingnya sebenarnya kenapa saya suka angkat terus Papua, karena ini framingnya dari Islam. Sebenarnya Islam kita menghancurkan dari situ ke puncaknya itu, jangan kita dari bawah. Sebenarnya masalah di Papua ini adalah itu Islam. Nah ini bisa terkoreksi untuk negarawan kita. Mungkin Pak Pastor nggak tahu sejarahnya itu.
sejarahnya Papua itu. Ya, di mana Islam garis keras mereka berusaha Papua itu akan diislamisasikan itu. Dari secara terstruktur lah, dari pemerintahnya. Dari di sana itu ambil anak-anak, ambil pemuda, macam-macam lah strategi mereka buat. Sekarang tapi strateginya bagus Pak Pastor, terlaksana program-program mereka. Itu bagian daripada rancangan yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu saya bilang kemarin ini Programnya siapa maksudnya Islam. Pak? Pemerintah atau programnya si ini ya? Iya, Islamnya ini yang dia udah merasuk ke pemerintah. Ini Pak, ini kan yang Kapoldanya yang mualaf baru-baru ini, yang Matius sudah bisa direkam jejak. Ada lagi yang Ali ini bekas jenderal ini, yang calon gubernur dari Islam lagi, tetapi orang Irian. Yang masalah di Irian sekarang itu sebenarnya mereka rancangan dari dulu. Oleh sebab itu saya angkat ke permukaan masalah Islam ini terus. Nah, kalau kita hantam yang ini masalahnya yang kecil-kecil ini, yang di penjara ini dikira yang di Papua itu enggak dengar. Persoalannya kan di negara kita adalah Islamnya ini, bukan hal-hal politik atau pemisahan negara. Karena mereka melihat Islam ini udah merajalela di segala bidang, akan menguasai negara itu, terutama Papua. Itu rancangan mereka, Pak. Nah, kita hantam mereka dari sini sebenarnya. Tadi itu kan grand plan-nya dari Soeharto. Itu kan urusan transmigrasi. Orang-orang Islam dari Jawa tahu-tahu dipindahin Itu kan Jawanisasi Indonesia itu kan? Iya, exactly. Ya kan dari dulu itu udah. Iya, Pak Andi enggak bukan Soeharto itu. Ini Soeharto, iya. Itu pasti sudah It's me. Itu Pak, kalau mereka biasa aja kita meeting, pertemuan, bikin planning. Itu HMI, it's me, NU, Muhammadiyah, MUI, itu rancangan mereka. Tapi sudah sudah masuk ke sumsum negara. Ya, sudah masuk ke sumsum negara. Nah, ini persoalannya di situ. Kepala-kepala daerah dikasih orang mereka semua. Iya, benar. Pak Paul Sang, cuma tanya, kebetulan saya sedikit akademis lah, cuma tanya. Oh berarti itu S1-nya di bidang bukan bidang teologi ya? Bukan. Bidang, kenapa dulu saya masuk ke agroteknologi? Karena saya mau jadi misionari, Pak. Oh, oke, korek, paham. Oke. Saya kan dari gereja karismatik. Kalau kita gereja karismatik kan ada apa namanya? Dulu zaman saya kan masih punya pakai abalah, pendamai, pendamai, penuai, peniup. Iya. Wah, itu udah cukup tuh. Nah, sekarang saya tinggal masuk ke pertanian aplikasinya. Makanya saya masuk ke agroteknologi. Iya. Sama aja, Pak. Gaya Amerika, you mau masuk di kayak you mau jadi public worker itu di sekolahnya, habis itu jadi pendeta bisa, nggak usah ke itunya. Iya, benar juga. Iya, saya lihat ya, saya itu sendiri. Saya orang pastor, saya tanya, oh you lulusan mana? Dia bilang lulusan ini, ambil apa? Oh dia ambil ini. Oh, saya sampai bingung, saya pikir teologi dia ambil. Ternyata bukan itu, nanti mungkin di next dia ambil tuh. Begitu Pak, cuma tanya, iya. Makanya terus saya terus habis itu saya benar-benar masuk dunia sekuler, masuk perkebunan, masuk kemana-mana. Terus keenakan kerja, karirnya bagus, segala macem. Ya terus itu tadi ya biasa orang kan. Iya. Akhirnya iya. Gitu. Pak boleh tanya, waktu diambil S3 itu ambil apa Pak? Biasa kan teologi Pak. Ya itunya teologi umum. Tesisnya, jadi pengembalaan. Tesisnya saya S2 saya itu tentang sejarah Muhammad gitu ya. S3 saya tesisnya itu tentang ini Pak, tentang konversi agama-agama. Oh, konversi. Oke, langsung paham Pak. Ya. Sorry Pak, cuman supaya saya bertanya nanti kalau bicara konversi. Ya, konversi agama-agama. Jadi waktu itu kan Menahem Ali segala macam kan yang menjadi bahan disertasi saya dulu. Menahem Ali, Edi Prayitno, saya interview semua itu. Oke. Itu Pak itu pending lama. Bukan ya? Kayak jurusannya si Ibu itu yang ambil bidang studi komparatif, atau itu cuman yang tadi itu Pak Paul? Ibu siapa ya? Ya coba namanya? Yang pakar politik sejarah itu, yang pakar politik yang itu Pak, pertahanan keamanan. Oh Ibu Koni.
Ibu Koni ambil Kalau Ibu komparatif. Koni dia memang ambil ini Pak, dia memang ambil apa namanya? Iya. Dia kan sekarang sekolah di Sekolah Pertahanan Nasional, Ya. Universitas Institut Ketahanan Nasional ya, apa namanya itu? Saya lupa namanya itu. Unhan ya? Iya, cuma saya dengar Universitas Pertahanan. Universitas Iya, dia- Pertahanan. Memang dia pengajar militer, doktrin Iya. militer, apa Dosennya segala di macam situ. ya. cuma Ya. kasihan Pak ambil studi komparatif lah. Dia ke A, ke B, ke C, perbandingan begitu. Ini bisa ada begitu keterpahaman saya. Oh, ya udah. Kayak tadi Pak Paul bilang konversi. Oh, ya mau di ini ke sini ya. Sedikit ada keterpahaman lah Pak. Sorry. Ya, betul. Saya senang dengar-dengar begini. Cuman konversinya saya bukan yang jemaat umum ya, tapi konversi khusus mengapa pemimpin agama ini bisa berubah imannya, bisa berubah orientasi. Kesimpulannya simpel Pak. Kalau orang-orang Kristen itu kan saya kan risetnya dari mulai rakyat jelata sampai ulama atau pendeta. Ternyata kalau pendeta ya secara omongannya di omongannya yang diomongkan, karena kebingungan teologis. Kedua karena dia mendengar suara azan yang mendayu-dayu, hatinya tersentuh. Tetapi kalau orang-orang Islam ya kayak Saifuddin tuh pernah saya interview juga ya, Junaidi Salat, itu kan para pemimpin dari Islam ya, ustadz, bekas ustadz lah atau pemilik pesantren gitu ya. Kenapa mereka jadi Kristen? Termasuk dulu ininya saya ya yang saya baptis itu. Karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ajaib ya, beda banget ya. Semua di luar itu memang spiritual. Di luar nalar lah. Di luar nalar saat itu. Tapi orang-orang Islam alasannya karena kebingungan teologis yang sebetulnya jawabannya sudah saya jawab dengan mudahnya. Loh kan bukan karena ini dia nggak bisa jawab. Menahem Ali pernah ini sambil saya tantang debat nggak berani. Dia katanya setiap mimpi ketemu Yesus sebentar. Yesusnya di Gramedia ya. Tak gituin sama saya kan. Lah karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kenapa kita beda? Karena Yesusnya saya bukan yang di Gramedia, yang tukang sampah itu. Yesus yang saya temui, Yesus yang dahsyat itu, Pak. Nah, mimpi-mimpi tentang Yesus, itu juga mengapa banyak orang mimpi tentang Yesus? Orang-orang Islam juga banyak mimpi tentang Yesus. Nah, contoh ya. Nah, itu juga. Jadi, orang Islam pindah ke Kristen, orang Kristen pindah Islam karena kebingungan teologis. Orang pindah ke Kristen karena pengalaman spiritual.